investasi emas di Indonesia akan memasuki babak baru. Mulai 10 Agustus 2026, investor tak hanya bisa membeli emas batangan atau emas digital, tetapi juga berinvestasi melalui Exchange Traded Fund atau ETF berbasis emas yang diperdagangkan di bursa. Kehadiran produk baru ini diproyeksikan menjadi angin segar bagi industri reksadana sekaligus membuka pilihan investasi yang lebih praktis bagi masyarakat. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidi, memperkirakan nilai kelolaan atau aset under management ETF emas dapat mencapai Rp1 triliun hingga Rp3 triliun hanya dalam 1 tahun pertama setelah diluncurkan. Bahkan, dalam skenario yang lebih optimistis, nilai kelolaannya berpotensi menembus Rp3 triliun hingga Rp5 triliun dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Pendorong utamanya diperkirakan datang dari masuknya investor institusi, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, yang memanfaatkan ETF emas sebagai instrumen diversifikasi portofolio. Sebagai gambaran, total nilai kelolaan seluruh produk ETF di Indonesia pada akhir 2024 tercatat sekitar Rp17,12 triliun. Artinya, ETF emas berpotensi menjadi salah satu kontributor penting bagi pertumbuhan industri ETF nasional. Namun, Budi mengingatkan bahwa besarnya dana kelolaan belum tentu langsung diikuti tingginya aktivitas perdagangan di bursa. Menurutnya, produk baru ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 12 bulan untuk memperoleh likuiditas yang sehat. Hal itu sangat bergantung pada besarnya dana awal, jumlah dealer partisipan, konsistensi kuotasi harga beli dan jual, serta sempitnya selisih harga atau bid-ask spread. Momentum peluncuran ETF emas juga dinilai cukup ideal. Saat ini, harga emas dunia kembali menguat hingga mencapai level tertinggi dalam 7 minggu terakhir. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan minat investor terhadap instrumen berbasis emas. Menariknya, ETF emas juga berpotensi mengubah pola investasi masyarakat. Sebagian investor yang selama ini menyimpan emas fisik maupun emas digital diperkirakan mulai melirik ETF karena menawarkan kemudahan transaksi, likuiditas, dan akses langsung melalui pasar modal. Saat ini sudah ada 7 manajer investasi yang mengajukan proses awal penerbitan ETF emas. Meski begitu, keberhasilan produk ini juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, khususnya terkait perpajakan. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemberian insentif pajak agar ETF emas dapat bersaing secara adil dengan emas batangan maupun bulion. Apabila didukung regulasi yang kompetitif dan edukasi investor yang memadai, ETF emas berpotensi menjadi salah satu instrumen investasi baru yang mampu memperluas pasar modal Indonesia sekaligus memberikan alternatif investasi emas yang lebih modern dan efisien. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.